Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Pramana dengan NPM 2335109393. Saya dari kelas 5F. Adapun saya di sini, saya akan membuat video untuk pengerjaan UAS praktikum keamanan komputer jaringan. Yang mana di sini sudah ada ketentuannya yang dikirimkan oleh asdos saya, yaitu Kak Siva dan Bang eh, Rahab. Di sini, eee, di sini ada 5 soal, ya, yang mana kita itulah masing-masing memiliki A, B, ya, soal soal A, B, ABC, ya, A, B, A, B, dan 1, 3. Yang mana kita akan masuk ke soal pertama dulu, ya, yang mana soal pertama itulah tampilkan masing-masing IP di masing-masing virtual machine, Ubuntu dan Kali Linux. Pastikan masing-masing IP saling terhubung di Kali Linux dan Ubuntu. Nah, di sini sebelum saya mulai, setiap saya melakukan proses dan ada hasilnya, saya akan melakukan screenshot dan memasukkan ke dalam laporan. Nah, langsung saja ke soal pertama, itulah memeriksa IP kita. Itulah pertama saya melakukan cek IP dulu di Ubuntu, ya, yang mana kita ketikkan sintaksnya IPA, yang mana di sini muncul ya inet ini sebagai IP Ubuntu kita. Kita harus mengingatnya, kita ya harus hafal karena untuk melakukan proses untuk soal-soal berikutnya. Selanjutnya itulah proses di Kali Linux. Kita gunakan sama seperti tadi, kita melakukan sintaks IPA. Nah, di sini sudah muncul ya, yang kita ambil itu ini ya, yang inet ini ya 10.02.15. Nah, saya akan screenshot ya, screenshot eh, untuk dimasukkan ke dalam laporan. Oke, kita akan masukkan ke dalam laporan. Ya, untuk si Ubuntunya. Kita screenshot lagi, terus sorry, kita geser dulu. Oke, kita SS. Ya, ya, oke, kita SS ya. Kita masukkan ke dalam si laporan kita ya, sebagai bukti bahwa saya mengerjakan sendiri. Selanjutnya kita melakukan mengecek untuk pastikan IP itu saling terhubung antara Ubuntu dan Kali Linux. Pertama kita akan melakukan ini dulu ya, ke dalam si Kali Linux. Nah, untuk melakukan itu adalah kita melakukan ping ya. Untuk di Ubuntu kita masukkan IP dari si Kali Linux tadi. Nah, untuk IP Kali Linux itu adalah 10.02.15. 10.0 10 0 sorry 0.2.15. Nah, ketika sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Ya, kita bakalan screenshot dulu. Oke, kita masukkan ke dalam laporan kita. Selanjutnya itu adalah untuk si Kali Linux-nya sama seperti tadi, cuman di Kali Linux ini kita menggunakan IP dari si Ubuntu-nya. Itu adalah 192 168 1 dan 35. Nah, kita lakukan play. Ya, ketika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita screenshot kan. Ya, kita screenshot. Oke, masukkan ke dalam laporan kita. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke soal kedua, yang mana soal kedua ini kita harus melakukan dari Kali Linux, kita harus melakukan pemindahan ke Ubuntu, yang mana kita melakukan host discovery, scan port, TCP aktif, dan identifikasi service dan versinya. Yang mana eh, kita menggunakan si ini, kita menggunakan dari Kali Linux melakukan pemindahan ke Ubuntu. Berarti kita menggunakan Kali Linux. Ya, kita Ctrl C dulu supaya bisa berhenti. Nah,
kita di sini melakukan yang pertama adalah poin A yaitu adalah melakukan host discovery yang mana nmap min sn ya 192.168.1 kan 35. Nah, kita di sini kita enterkan saja. Nah, ketika sudah muncul seperti ini berarti di sini sudah berhasil. Nah, kalau eh, kalian bertanya kenapa dia tidak muncul port yang terbuka, karena di sini dari sistem Ubuntu tersendiri itu dia mengunci ya, tidak ada sistem keamanan firewall di mana dia tidak mengizinkan untuk melihat port-port yang terbuka. Tapi tidak masalah, ini tetap berhasil kita melakukan namanya discovery. Nah, kita bakalan screenshot dulu. Ya, kita screenshot dan kita masukkan ke dalam laporan kita. Soal nomor 2. Selanjutnya kita melakukan yang namanya scan for TCP aktif, yang mana kita melakukan scan melihat TCP yang aktif. Kita melakukan perintahnya adalah nmap, masukkan IP IP tadi ya, IP Ubuntu yang 192.168.1 dan 35. Nah, kita enter. Eh, kita lihat dulu sebentar, dia masih menunggu. Nah, kalau seperti ini sama ya hasilnya seperti yang di atas. Kenapa dia tidak muncul por-por yang terbuka? Karena dia dari sistem Ubuntu tersendiri dia tidak mengizinkan untuk melihat por-por yang terbuka ketika si Kali Linux ini ingin melihat. Tapi tidak masalah, tetap sama aja. Berarti berhasil. Ya kita SS ini SS. Masukkan. Oke. Yang selanjutnya itu adalah kita melakukan identifikasi service dan versinya. Yang mana kita melakukan identifikasi service, yang mana kita menggunakan sintaks ya min s v besar. Ya kita masukkan tadi 192, 168, 1 dan 35. Oke, enter. Nah, nah di sini hasilnya tetap sama ya. Kenapa dia tidak muncul portnya? Karena dari sistem keamanan Ubuntu sendiri dia melarang untuk memperlihatkan atau menunjukkan dari hostnya. Oke, kita screenshot saja. Kita screenshot. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Ya, yang mana soal ketiga adalah kita melakukan instalasi dan konfigurasi IDS ya Snort di Ubuntu. Yang pertama itulah instalasi Snort. Ya, terus melakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi ICMP dan deteksi TCP. Nah, lanjut aja. Berarti kita menggunakan yang namanya Ubuntu. Nah, di sini kita Ctrl C aja. Untuk yang pertama itu kita melakukan update dulu, yang mana kita menggunakan perintah ya up, update, sorry, sudo apt update. Nah, update. Oke. Kita masukkan password Ubuntu kita. Oke. Lalu sudah sedang bekerja. Kita tunggu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti sudah berhasil melakukan update ya. Kita screenshot dulu eh, sebagai bukti kita mengerjakannya. Nah, di sini kita masukkan soal untuk soal nomor 3. Lanjut lagi ke untuk penginstalan Snore-nya ya sudo apt install ya sudo apt install Snore min y. Nah, kita enter aja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya.
kita screenshot. Nah, sebelum kita screenshot, kita cek dulu apakah emang benar-benar sudah terinstall ya dengan menggunakan syntax nord min v. Nah, sorry, salah penulisan ya. Ya, start min v-nya besar. Nah, nah kalau sudah muncul seperti ini ya, kalau sudah muncul seperti ini berarti itu berhasil. Oke. Nah, kita screenshot lagi. Ya, kita screenshot lagi dari sini ke kita, oke, kita screenshot dulu, kita masukkan, terus itu lagi, tadi kita screenshot lagi, oke, kita masukkan lagi ke laporan kita. Nah, selanjutnya itulah poin B, yang mana kita akan melakukan konfigurasi deteksi, ya, yang mana kita akan mengedit file konfigurasinya, ya, dengan sudo nano slash etc, ya, etc snor slash snor config konfigurasi. Nah, setelah ini kita enter saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita geser ke bawah. Ya, kita harus memastikan bahwa uh, IP var-nya sudah cocok dengan IP Ubuntu kita. Dan di sini kita bisa lihat IP var-nya sudah cocok ya. Kita screenshot dulu. Kita masukkan ke laporan kita. Oke, eh, selanjutnya kita bakalan lanjut lagi ya. Kita Ctrl X. Oke, sorry. Ctrl X. Nah, kita keluar dulu. Selanjutnya kita melakukan namanya deteksi SMP, yang mana kita memasukkan suatu pesan ke dalam si ini ya. Nah, kita eh, masukkan yang namanya sudo nano etc nord terus ya terus lokal terus dot terus. Nah, yang mana kita akan masukkan pesan dari deteksi SMP-nya ya, kita enter. Nah, di sini saya sudah buat ya. Yang pertama kita melakukan pembuatan pesan itu SMP terdeteksi ya. Nah, oke, kita akan screenshot dulu. Oke, kita copy, kita masukkan ke eh, ini kita ya, ke dalam laporan kita. Selanjutnya, ya, ketika sudah kita memasukkan pesan ini, oke, nah kita masukkan lagi satu pesan yang namanya alert TCP ANY ini yang berisikan adalah TCP SYN terdeteksi. Nah, kita akan access dulu. Ya, kita akan access dulu. Sorry, kita potong. Oke, bakalan. Nah, setelah itu kita akan melakukan kita jalankan snore-nya. Ya, kita sini kita keluar saja. Ctrl X.
yang mana kita menjalankan snort ya, itulah eh ini ya, sorry, sudo ya, sudo snort min a console ya, min key spasi min c, oke, slash etc slash snort ya, slash snort dot config, terus min i. Nah, setelahnya itu kita sesuaikan ya, kalau teman-teman menggunakan eh, eto ya, atau ETH0, teman-teman bisa ketik di sini ETH0, tapi di sini karena IP saya menggunakan npost3 ya, di sini npost3, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan menulis yang namanya npost3. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menjalankannya. Kita screenshot dulu. Oke, di screenshot, kita masukkan ke dalam Word kita. Nah, untuk di Ubuntu-nya kita biarkan saja seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Ya, soal keempat itu adalah eh, dari Kali Linux lakukan perintah untuk mengetahui aktivitas berikut, yaitu ACMP float port scanning. Yang mana kita melakukan ICMP float itu melakukan penyerangan lah ya, dan untuk port scanningnya. Yang mana kita melakukan dari si Kali Linux. Nah, Kali Linux kita melakukan yang namanya ICMP float dulu, yang namanya ping min f ya, kita masukkan si IP Ubuntu tadi 192.168 dan 35. Nah, di sini kan sudah jalan nih. Kita bakalan lihat di Ubuntu-nya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya. Di sini sudah jalan. Ya, kita screenshot dulu. Oke, kita bakal screenshot dulu. Oke, peran kita soal nomor 4. Terus masukkan sini. Setelah itu kita lihat di Ubuntu-nya, kita screenshot dulu bahwa mungkin kan dia sudah berjalan. Oke, laporan. Eh, Setelah itu, di sini teman-teman bisa selanjutnya kita akan melakukan port scanning ya, teman. Kita bisa Ctrl C dulu untuk memberhentikannya ya. Setelah itu kita di Ubuntu ini juga ya Ctrl C kan dulu, C, biar supaya berhenti. Ya, ini agak mengalir dikit. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya itulah kita akan melakukan port scanning ya, dari sama seperti tadi, dari si eh Ubuntu, dari Kali Linux. Nah, kita jalankan lagi sintak yang tadi ya, ini kita enterkan. Terus kita dari Kali Linux kita jalankan syntax nmap eh min ss, terus 192 168 1 dan 35. Oke. Nah, selanjutnya kita enterkan saja. Nah, di sini sudah mulai. Kita bakal lihat lagi nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa TCP-nya terdeteksi karena tadi dari Kali Linuxnya kita menyerang ya. Nah, kita bakalan screenshot dulu dari Kali Linuxnya. Oke, nah, kita masukkan ke dalam laporan kita. Misalnya di Ubuntu-nya kita bakalan screenshot lagi. Eh, oke, nah, kita masukkan ke dalam si laporan kita. Nah, selanjutnya di sini kita
supaya berhenti kita kontrol C kan aja. Ya, dan di sini oke udah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 5. Yang mana nomor 5 ini kita disuruh membuat aturan rule store baru ya, yang mana kita melakukan adanya kita mendeteksi adanya aktivitas ping ACMP echo request yang masuk ke Linux Ubuntu. Buat custom rule baru di local rules, pesan alert yang mana berisikan bertuliskan serangan ping terdeteksi bernama nama saya Ali Pramana dengan NPM 2335 UAS dan lakukan serangan ping dan dari mesin kali Linux ya, berarti dari Linux ke Ubuntu. Tunjukkan pesan alert yang muncul. Nah, untuk nomor 5 ini kita pergi ke Ubuntu dulu ya. Kita pergi ke Ubuntu, kita jalankan lagi local rules ya. Local rules kita enterkan. Nah, kita tulis pesan baru yang berisikan adalah alert SMP ANY serang ping terdeteksi yang berisikan nama ya, nama saya Aldi Pramana dan si NPM saya. Nah, kita bakalan screenshot dulu sebagai bukti. Oke. Ada- Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam soal 5. Nah, setelah itu dari Ubuntu kita X kan saja, Ctrl X. Nah, setelah masuk seperti itu, nah kita masuk ke jalankan snore-nya. Nah, yang mana jalankan snore tadi sama seperti tadi. Nah, kita jalankan. Terus kita pergi ke kali Linux ya, kali Linux. Nah, kita bakal melakukan penyerangan dari kali Linux yang mana kita lakukan ping, masukkan IP-nya 1. Nah, ini udah ada nih. Nah, 192, kita hapus ininya. Ping, ya, ping 192, 168, dan 135. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini berjalan ya. Kita screenshot dulu. Oke, kita masukkan ke dalam laporan kita. Terus setelah itu kita lihat di Ubuntu kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa ACM serangan ping terdeteksi Ali Pramana 2335 tuh ada ya guys ya. Jadi kita screenshot dulu. Kita screenshot, masukkan ke dalam laporan. Oke, sekarang sudah selesai. Kontrol C kan aja. Terus kontrol C kan. Nah, mungkin itu untuk soal terakhir. Eh, Kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, ya, sistem IDS NOR berhasil mendeteksi berbagai aktivitas jaringan yang mencurigakan, seperti ICMP echo request, ping, TCP scenes, ICMP float, dan port scanning dengan pembuatan custom rule. Pada file local rule, SNOR mampu memberikan peringatan secara real time terhadap serangan berasal dari mesin kali Linux ke Ubuntu. Hal ini menunjukkan bahwa Snore efektif digunakan sebagai sistem deteksi intrusi pada jaringan Linux. Mungkin itu dulu dari saya. Saya eh, saya mungkin dari itu dulu dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Eh, Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.